Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas tentang update Wyckoff Theory, lalu berita-berita tentang pakai kripto. Tapi sebelumnya, kalau kalian yang bantu support channel ini, untuk bantu like dan komen juga dan subscribe ya. Oke, kita langsung mulai. Kalau untuk market kripto sendiri sudah naik sekitar 10%, jadi cukup bagus juga untuk market kripto. Kenapa? Sebenarnya di drive oleh price-nya Bitcoin ya. Kita lihat Bitcoin ini naik 9% hari ini saja. Kenapa? Karena Twitternya Elon Musk. Nanti kita bahas Twitternya di video ini. Di bawahnya kita lihat altcoin malah justru naiknya nggak gitu signifikan. Kita lihat Ethereum cuma naik 4%, Binance 5%, Cardano 6%, Doge XRP 3%. Sebenarnya ini cukup rendah lah ya untuk namanya altcoin. Kenapa sih bisa kayak gini? Sebenarnya alasannya adalah Bitcoin dominance. Gitu, koin dulu. Karena Bitcoin dominance-nya ini naik. Kalau kita lihat dari chartnya sendiri, nah Bitcoin dominance ini hampir menyentuh angka 46% ya. Jadi ini cukup tinggi juga. Kemarin ini Bitcoin dominance sempat turun, lalu ternyata sekarang dia naik lagi gitu ya, kena moving average-nya, tapi dia naik lagi. Sebenarnya Bitcoin dominance ini mengartikan bahwa money flow-nya kepada Bitcoin. Jadi orang-orang ini lebih melihat Bitcoin saja sih. Tapi menurut saya ini sangat-sangat make sense sih sebenarnya, karena status market crypto sekarang juga belum begitu sehat ya. Kita masih harus berhati-hati kalau kita masih mau menaruh uang atau mau investasi juga di sini gitu ya. Jadi banyak orang yang masih stay in the sideline atau dia masih di samping menunggu keadaan dan konfirmasi indikator bahwa oke, ini market masih bullish, masih naik, baru mereka berani masuk. Nah, salah satu indikatornya sebenarnya Bitcoin ini harus bisa menembus resistennya di sekitar 40.000. Dan mungkin kalau setelah dia menembus resisten di 40.000, baru orang-orang mulai percaya lagi. Sekarang aja kita lihat ya, Bitcoin masih di 39.000 lah, 39.500, jadi sebenarnya belum menembus ya. Tapi nanti kita bahas teknikalnya di akhir video. Kita bahas dulu news-newsnya dulu, berita-beritanya. Apa menyebabkan Bitcoin naik? Yang menyebabkan Bitcoin naik adalah Twitter dari Elon Musk yang berkata bahwa Tesla will resume taking Bitcoin as payment once miners go 50% green. Artinya adalah Tesla bakal menerima lagi Bitcoin untuk pembayaran setelah banyak sekitar setengah dari miner atau 50% dari orang yang mining Bitcoin ini lebih ramah lingkungan lah miningnya, seperti itu ya. Lalu ini Twitternya sih sebenarnya. Kalau ceritanya adalah si Cointelegraph ini dia post Twitter ya, terus dia bilang tentang satu news sih. Newsnya adalah what we have seen with Bitcoin is price manipulation by one very powerful and influential individual. Artinya apa? Yang kita lihat dari harga Bitcoin adalah manipulasi harga, di mana satu orang, yaitu si Elon Musk ini, yang very powerful and influential, sangat kuat dan sangat berinfluence lah gitu ya di dunia ini. Lalu si Elon Musk bilang, pokoknya di beritanya, kalian bisa baca berita ini, lalu lihat ini juga. This is inaccurate, ini nggak benar. Tesla only sold sekitar about 10% of holdings. Jadi Tesla dulu beli Bitcoin, lalu menjual Bitcoinnya. Tapi sebenarnya bukan menjual semuanya, hanya menjual sekitar 10%. Untuk apa? Untuk confirm BTC could be liquidated easily without moving market. Jadi untuk mengkonfirmasi bahwa Bitcoin ini bisa dilikuidasi tanpa mengubah harga Bitcoin. Maksudnya nggak gitu di-dump, istilahnya seperti itu. Jadi marketnya nggak gitu turun karena Tesla menjualnya. Itu membuktikan aja. Tapi sebenarnya memang marketnya waktu Tesla jual nggak gitu. Tapi pada saat Elon Musk bilang Tesla sudah menjual Bitcoinnya, itu beritanya justru damai gara-gara itu. Nah, kalau kita baca lagi, when there is confirmation of reasonable 50% clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transaction. Jadi sebenarnya ini belum konfirmasi bahwa pasti gitu ya. Tapi ini artinya adalah ada kemungkinan bahwa Tesla ini mungkin masih bisa menerima Bitcoin sebagai transaksinya untuk pembayaran lah, seperti itu ya. Lalu kalau kita lihat dari tweetnya si CZ Binance, dia tweet bahwa just shows we are still early days. As more people join the industry and market cap of crypto gets larger, the effect of one individual will diminish. Artinya apa? Dia bilang bahwa Twitter Elon Musk sebenarnya dia menyindir sih. Maksudnya dia bilang bahwa just shows we are still early days. Kita baru ini buat crypto sih. Crypto masih baru lah, baru mulai nih ya. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang join the industry, the crypto industry gitu ya, market cap crypto ini bakal tambah besar. Dan karena market crypto ini tambah besar, di efek untuk satu orang, kayak efeknya Elon Musk gini, bakal berkurang. Dan ini sangat setuju banget. Kenapa? Karena sekarang mungkin kita lihat Elon Musk tweetnya bagus naik. Tapi kita tahu juga kan, kemarin sempat kita dump atau kita turun market crypto ini gara-gara tweetnya Elon Musk juga.
Jadi sebenarnya kadang dia kalau naik dipuji, giliran dia tweet sesuatu mungkin di hate gitu kan. Jadi sebenarnya memang gak gitu sehat lah. Dan kelamaan-kelamaan kalau misalnya kripto sudah sehat gitu ya, Twitter satu orang seperti ini pun gak akan efek di market. Dan ini yang sangat saya juga pengen lihat juga di kripto ke depannya gitu ya. Jadi nggak ada efek lagi. Ini nggak bisa influence lah. Mungkin influence sedikit aja. Nggak bisa bikin kayak price Bitcoin naik. Coba lihat gara-gara Twitter ya. Price Bitcoin bisa naik hampir 14%. Cuma gara-gara Twitter satu Twitter aja gitu ya. Nah, kita coba bahas yang lain lah ya. Kita bahas berita-berita lain. Yang pertama adalah Tanzania President urges central bank to prepare for crypto. Jadi kita tahu El Salvador ini salah satu negara di Amerika Latin baru menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, yang legal. Lalu sekarang Tanzania kalau nggak salah di Afrika gitu ya. Kalau nggak salah nih, presidennya dia bilang bahwa central bank atau bank negaranya dia harus siap-siap untuk prepare for crypto. Mungkin dia bakal menerima juga, menjadi legal tender juga gitu ya. Tapi kita nggak tahu ke depannya bagaimana, nanti coba diupdate. Tapi satu kesamaan sebenarnya, negara-negara yang masih menerima Bitcoin sebenarnya adalah negara-negara yang secara ekonomi itu masih kecil sekali. Bukan ya, ekonominya kecil, lalu mata uangnya juga nggak begitu kuat juga. Contohnya El Salvador, dia nggak ada mata uang kalau nggak salah. Jadi dia memakai mata uangnya tuh memang US dollar gitu. Tapi karena sekarang sudah diterima Bitcoin, jadi sekarang lebih memakai Bitcoin bukan US dollar. Dan Tanzania setahu saya juga mata uangnya bukan, dan banyak, maksudnya bukan cuma Tanzania sih, banyak-banyak negara Afrika ataupun di Amerika Latin memang menggunakan currency-nya US dollar karena dia paling strong gitu ya. Dan nggak usah di-manage lagi karena memang di-manage sama Bank Amerikanya juga gitu, Federal Reserve. Nah, kita coba bahas ke not so good news. Jadi berita-berita yang nggak gitu bagus. Ngeban, kita tahu bahwa Thailand ini memang ada planning atau mungkin sudah ngeban. Thailand Security Exchange Commission ngeban meme, fan, and exchange tokens as well as NFT gitu ya. Apakah dia ban crypto? Saya belum tahu sih, belum do research, tapi nanti coba diupdate juga ya. Ada dua negara sih sebenarnya yang baru, yaitu Thailand sama ini Netherlands, Belanda gitu ya. Jadi ada dua negara. Tapi kalau Belanda ini dia bilang bahwa ini baru nih, benar-benar baru. Crypto monitoring is more effective than outright ban, Dutch Finance Minister says. Jadi ini menterinya sendiri yang bilang bahwa lebih baik kita memonitor kripto aja daripada kita ngeban langsung gitu ya. Jadi ini saya sangat setuju karena banyak negara yang mungkin ban tanpa mengetahui tujuan kripto atau tentang fungsinya juga gitu ya. Dan memang kalau dimonitor atau dikasih regulasi ini lebih baik daripada kita ngeban terus. Jadi mungkin price-nya lebih bagus lah. Nah, coba kita langsung bahas ke teknikalnya aja ya. Oh, nah ini break 40.000 guys. Pas-pasan ini break 40.000. Nah, ini bagus sekali. Kita lihat break 40.000. Kita lihat apakah Bitcoin bisa mempertahankan 40.000 ini ya. Wow, ini sangat-sangat momen bersejarah. Akhirnya kita break 40.000 juga nih pas di video ya. Nah, coba kita bahas. Kita harus lihat apakah Bitcoin bisa mempertahankan kenaikan ini ya. Kalau bisa nahan tetap di 40.000 sampai besok juga, berarti ini cukup sehat juga untuk Bitcoin ya. Oke, kita langsung bahas dulu. Saya jadi bingung saya mau ngomong apa karena lihat 40.000 ya. Nah, coba kita lihat Wyckoff Theory dulu ya. Karena kita Wyckoff Accumulation, mungkin kita review dulu. Ini adalah accumulation-nya. Kemarin kita sempat bilang PS, ini PS, SC, Selling Climax, ini Selling Climax, AR, ST. Kalau kalian mau tahu penjelasan ini, nonton di video sebelumnya. Ada beberapa video ini tentang distribusi Wyckoff, tentang akumulasi Wyckoff, dan lain-lain. Baru kalian bisa ke sini juga. Jadi ngerti gitu pada saat dibahas. Kita di fase berapa? Mungkin orang tahu kita di fase berapa. Sebenarnya di fase, kalau menurut saya itu kita fase ini nih. Di fase sebelah sini, kita belum di top. Kenapa top? Karena di top sini di resistance lines kan. Dan kalau menurut saya resistance lines itu di sekitar 43 sampai 45 ribu, yaitu di sini nih. Ini adalah resistance lines. Makanya yang garis warna putih ini sebenarnya garis kayak prediksi saja sih. Jadi kita taruh di sini. Mungkin dia bisa ke 44.000 atau 43.000. Pokoknya di sini baru kita lihat apakah price Bitcoin bisa naik lagi atau enggak gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dengan pola Wyckoff sendiri, memang dia bakal turun. Tapi apakah bakal turun, belum tahu gitu ya. Nah, itu adalah Wyckoff sendiri. Tapi mungkin dalam beberapa hari ke depan lah ya, kita lihat apakah price-nya bisa hit ke resistance lines tersebut. Nah, sebenarnya di komennya ada yang bilang bahwa kalau misalnya Bitcoin ternyata kayak gini pergerakannya, dia berhasil naik, terus pokoknya naik lah, istilahnya nggak akan turun lagi. Apakah Wyckoff-nya masih bisa terbentuk? Sebenarnya kalau menurut saya kalau seperti itu,
mungkin Wyckoff-nya nggak akan terbentuk lagi gitu ya, karena sudah tidak sesuai dengan pola Wyckoff sendiri gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya seperti itu indikasi bahwa kita sebenarnya masih di bullish trend. Maksudnya bukan bullish trend sih, kita masih bisa melanjutkan kenaikannya. Sebenarnya kalau Wyckoff accumulation pattern ini pada akhirnya, balik lagi deh, pada akhirnya di phase E, kita ini juga bakal naik lagi sebenarnya. Tapi kita mainnya sideways dulu gitu. Dan kalau misalnya ternyata kita bisa naik sampai atas, di bulan Mei atau bulan Juli, berarti ini tandanya kita udah nggak akumulasi lagi. Mungkin kita udah langsung masuk ke dalam phase E-nya sendiri gitu. Jadi ini cukup bagus juga untuk prediksi seperti ini. Ini yang kita harapkan juga sih sebenarnya. Daripada kita nunggu lagi, karena kita kalau misalnya menurut pattern ini dan pattern ini tepat, kita tuh masih di phase B sebenarnya. Jadi masih jauh sekali gitu. Nah, itu untuk pendapat saya sendiri ya. Nah, sebenarnya kalau turun pun seperti ini sangat memerlukan bisa dibilang apa ya? Berita yang fat juga deh, berita yang benar-benar kuat untuk membuat market ini jatuh lagi gitu ya. Dan sebenarnya ada satu berita, kalau kalian nggak tahu yang tentang USDT, ini yang bisa membuat price Bitcoin turun, dan kita nggak tahu kapan berita itu keluar, atau pada saat berita itu keluar, efeknya itu bagaimana gitu ya. Tapi menurut saya efeknya mungkin tergantung seberapa parahnya sih. Kalau memang benar-benar parah, dan mungkin ini bisa yang menyebabkan price Bitcoin, price seluruh kripto ini turun. Kenapa? Karena USDT juga adalah salah satu crypto top lah, nomor 3 sebagai stablecoin gitu ya. Dan kalau ternyata ini kasusnya rumornya benar, terbukti, nah ini yang kita harus lihat pergerakannya tuh ke depannya bagaimana gitu ya. Nah, kalau untuk Bitcoin sendiri kita lihat, kalau untuk Bitcoin sendiri sih kalau dengan dia break 40.000 ya kita tadi saya bilang kita lihat apakah dia bisa mempertahankan 40.000-nya sendiri. Kalau misalnya dia bisa mempertahankan berarti ini cukup bagus. Untuk kripto mungkin dia bisa main dulu di sini baru naik lagi gitu ya. Seperti kayak gini nih. Jadi bikin dulu konsolidasi dulu baru naik lagi, konsolidasi lagi baru naik lagi. Nah, ini baru pas. Tapi walaupun dia kalau misalnya dia ternyata turun pun itu bukan not a bad sign juga sebenarnya. Kalau dia turun ke 37.000, 38.000 ya sebenarnya masih cukup sehat lah ya dengan kenaikan seperti ini. Baru dia bisa naik lagi itu nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi kita siap-siap aja. Dan apakah sekarang sudah oke nih untuk masuk ke dalam market kripto lagi? Kalau menurut saya sih sebenarnya kita masih harus tetap hati-hati walaupun sekarang sudah tembus 40.000 ya. Tapi ya kita lihat apakah memang dia bisa bertahan dulu nih. Karena percuma kalau misalnya dia breakout tapi dia turun lagi gitu kan. Jadi kita nanti lihat, saya coba update ke depannya bagaimana. Itu saja video saya untuk hari ini. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir video, and see you in the next video. Bye-bye.